sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami. Tuhan berbicara dan berkata-katalah kepada kami. Apa yang Tuhan tak mau sampaikan hari ini. Dalam nama Yesus, urapi bibir lidah hamba-Mu. Kuduskan dan sucikan, ampuni juga kami semua yang hadir ini, supaya layak kami menerima berkat-berkat-Mu. Segala suara setan, suara iblis, kuat kedagingan, kuasa kegelapan aku tolak dalam nama Yesus. Hanya suara Roh Kudus berbicara saat ini. Tuhan, tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu. Oh, dalam nama Yesus, sehingga hari ini hari yang luar biasa bagi kami. Yang sakit disembuhkan, yang miskin menjadi kaya, yang berkekurangan Tuhan cukupkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Dalam nama Yesus, roh hati melayang, roh ngantuk, aku tolak dalam nama Yesus. Oh, haleluya, berkati suasana ibadah kami. Roh Kudus melingkupi ruangan ini. Dalam nama Yesus, suara setan, suara iblis kedagingan, aku nyatakan kau demi nama Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus dan izinkan berkata-kata. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Haleluya. Luar biasa hari ini saudaraku. Hari pertama di bulan Juli ini dalam nama Yesus Kristus. Hari yang luar biasa yang biasanya dilakukan seluruh umat GBI dimanapun berada di luar negeri, dalam negeri, sampai ke pelosok dunia ini. Hari ini adalah Tuhan, hari spesial dan hari perjamuan kudus. Haleluya. Dalam nama Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. 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 Mari kita akan belajar firman Tuhan saudaraku. Nama Yesus. Diciptakan segambar dengan tema kita pada hari ini, diciptakan segambar dengan Allah. Ya, kita diciptakan segambar dengan Allah. Bukan berarti segambar serupa secara jasmani, tapi kita adalah segambar di dalam roh, karena Allah itu adalah roh adanya. Kalau kita lihat di dalam Yohanes ya, Yohanes 4 ayat 24. Haleluya. Yohanes 4 ayat 24 ya. Oh, haleluya. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Kita ciptaan Tuhan yang tertinggi. Saudara berharga di mata Tuhan. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tapi bukan secara wujud manusia, secara jasmani. Tubuhnya bukan seperti tubuh kita. Tapi Yesus Kristus menjelma ya seperti manusia. Itu Yesus menjelma seperti manusia. Roh Kudus turun atas Maria, maka Maria melahirkan Yesus. Itulah makanya kita segambar serupa dengan Allah, saudaraku. Ciptaan Tuhan yang paling tertinggi. Makanya saudara ini adalah milik Tuhan. Anak-anak kita ini bukan milik kita sendiri, tapi milik Tuhan. Haleluya. Apabila roh yang ada pada kita, roh Tuhan yang ada pada kita itu, atau nyawa kita, kalau sudah Tuhan ambil, maka kita akan kembali ke tanah. Haleluya. Makanya ada firman Tuhan katakan, rohku bersama dengan roh Tuhan menyembah Tuhan dengan Tuhan yang tak ucapkan. Ketika kita banyak masalah, saudaraku, kita banyak masalah, maka tidak tahu lagi kita berdoa. Tapi ketika kita datang kepada Yesus, kita terima kasih Tuhan, terima kasih.
Roh kita bersama dengan roh Tuhan berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Banyak keluhan kita. Kadang-kadang banyak tantangan yang kita hadapi. Saudaraku, kadang-kadang capek jasmani, capek rohani, capek pikiran. Itu kadang-kadang kita nggak bisa lagi ucapkan apa yang harus kita doakan. Tapi roh Tuhan, maka kita datang kepada Tuhan. Roh Tuhan itu bersatu dengan roh kita. Berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak diucapkan lagi. Haleluya. Allah adalah roh sehingga tak memiliki anggota-anggota tubuh seperti manusia. Roh itu, Allah itu adalah roh, tidak memiliki tubuh seperti tubuh manusia, saudara. Haleluya. Allah adalah roh sehingga tak memiliki anggota-anggota tubuh seperti manusia. Sekalipun manusia tak memiliki kesamaan jasmania dengan Allah, karena Allah tak memiliki tubuh jasmania. Namun manusia memang memiliki kesamaan tertentu, yaitu awalnya manusia diciptakan dalam keadaan sehat walafiat, tak ada bibit-bibit penyakit apapun di dalam dirinya. Kita diciptakan sehat walafiat dan tidak ada bibit-bibit penyakit di dalam diri kita. Nggak ada bibit penyakit seperti Adam dan Hawa di Taman Eden. Nggak ada bibit penyakit. Kita diciptakan seperti segambar serupa dengan Allah, saudara. Segambar dengan Allah bukan berarti serupa secara fisik, tidak secara fisik. Segambar dengan Allah berarti Allah menciptakan manusia segambar dengan Dia. Manusia diciptakan untuk memperlihatkan semua kebaikan dari Allah di dalam diri manusia. Ciptaannya artinya jika semua manusia melakukan apa yang baik yang diberikan Tuhan kepadanya, maka manusia memantulkan cahaya kehadiran Allah di dalam kehidupannya. Itu sebabnya kita adalah wujud Kristus. Manusia sebagai wujud Kristus berarti manusia hidup dalam firman-Nya. Meski Tuhan Allah tak kelihatan karena Dia adalah roh, Yohanes 4 ayat 24 tadi, tetapi sifat-sifat Allah yang baik itu kelihatan pada diri manusia. Sifat-sifat baik Allah itu kelihatan pada diri manusia. Allah dan manusia memiliki kesamaan mental. Allah itu berpribadi sehingga manusia diciptakan sebagai gambar Allah. Juga berpribadi artinya memiliki pikiran, perasaan dan kehendak. Manusia makhluk rasional memiliki kemampuan intelektual yang tinggi. Ini tersirat dalam perintah untuk mengusahakan Taman Eden, menguasai bumi beserta isinya, dan memberi nama kepada segala binatang. Apa manfaat akal budi dan apa yang akan Anda lakukan untuk memaksimalkan akal budi pemberian Tuhan? Salah satu caranya adalah dengan akal budi yang Tuhan beri kita melakukan tindakan yang mulia. Selain itu Allah manusia memiliki kesamaan moral. Allah itu benar dan kudus sehingga manusia ciptaan di dalam kebenaran dan kekudusan, saudara. Haleluya. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang jujur sehingga dipandang amat baik. Sayangnya manusia jatuh ke dalam dosa. Untuk itu kita perlu bertumbuh dalam kebenaran dan kekudusan. Dalam kehidupan rohani bertumbuh adalah suatu proses menjalani kehidupan rohani untuk mencapai tujuan, yaitu persekutuan dengan Allah. Allah dan manusia juga memiliki kesamaan sosial. Sifat sosial adalah didasarkan pada kasih sayangnya, khususnya kepada manusia ciptaannya. Manusia sebagai gambar Allah juga memiliki sifat sosial. Dia selalu mencari sahabat untuk bersekutu dengan manusia, menemukan persekutuan ini dengan Allah dan juga dengan sesama manusia. Kenapa? Kalau dulu kita diciptakan bukan orang berdosa, tidak diciptakan orang berdosa, tidak diciptakan orang sakit-sakitan. Kenapa saudaraku saat ini ada sakit, ada musibah, ada masalah? Itu semua karena dosa. Itu semua karena dosa.
Manusia sakit karena dosa. Haleluya. Semua itu karena dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang jujur. Kenapa banyak orang gak jujur sekarang? Karena dosa. Padahal manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Manusia itu manusia yang sehat, manusia yang cerdas, manusia yang pintar. Tidak ada penyakit. Karena serupa dan segambar dengan Allah. Manusia sebenarnya semua pintar, cerdas. Manusia sebenarnya itu sama dengan Allah. Serupa segambar dengan Allah. Tapi kenapa ada orang sekarang sakit? Ada orang yang jatuh ke dalam dosa, berbuat dosa. Ada orang yang dikatakan bodoh, padahal sebenarnya tidak ada manusia yang bodoh. Karena sama dengan Allah, diciptakan sama dengan Allah. Sehingga dipandang amat baik. Saya manusia jatuh ke dalam dosa. Untuk itu kita perlu bertumbuh dalam kebenaran dan kekudusan dalam kehidupan rohani. Pertumbuhan adalah suatu proses menjalani kehidupan rohani untuk mencapai tujuan, yaitu persekutuan dengan Allah. Bagaimana kita bisa pulihkan? Bagaimana kita bisa memulihkan kehidupan kita supaya kembali menjadi manusia yang sehat, manusia yang cerdas, manusia yang baik, manusia yang jujur? Hanya dengan persekutuan dengan Allah, saudara. Dengan kemampuan kita tidak sanggup. Tapi manusia jatuh dalam dosa. Semua kita ini sudah jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Adam dan Hawa sudah berdosa. Nenek moyang kita Adam dan Hawa sudah berdosa. Yang jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Makanya dia diusir dari Taman Eden. Maka semua kita sudah berdosa. Kenapa? Oleh karena satu orang, kita semua sudah berdosa. Oleh karena Adam dan Hawa, kita semua sudah jatuh ke dalam dosa. Itu makanya semua, bahkan anak-anak yang di dalam kandungan pun sudah jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena nenek moyangnya sudah jatuh ke dalam dosa. Siapa nenek moyang kita? Adam dan Hawa. Kenapa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Tidak taat kepada Allah. Orang-orang yang tidak taat kepada Allah sudah jatuh ke dalam dosa. Makanya ada pemutusan dosa, saudaraku. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan dipulihkan, akan dilepaskan dari dosa. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 12, setiap orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mengaku dengan mulutnya sendiri, maka sudah dilepaskan dari dosa. Semenjak dosa masuk dalam sejarah manusia, kehidupan manusia berubah total. Sebenarnya apakah dosa itu dan bagaimanakah penyebarannya sehingga menjadi masalah yang amat berbahaya? Lalu bagaimana definisi dosa? Haleluya. Semua karena dosa. Dosa Ibrani kata yun hamar, ia artinya meleset, tidak mencapai sasaran atau standar Allah. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dosa itu pelanggaran terhadap hukum Allah, saudara. Sebagaimana Adam dan Hawa, Adam, semua buah pohon buah pohon yang ada di Taman Eden ini boleh kamu makan semuanya. Semua bisa kamu kuasai. Segala binatang-binatang di laut, ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, semua dikuasai oleh Adam. Dan semua buah-buahan yang ada di Taman Eden boleh kamu nikmati. Cuma satu, ini tentang pengetahuan baik. Satu buah kayu jangan kamu makan. Nah ini, dia tidak mau taat, saudaraku. Apa kata iblis? Hai Adam, hai Hawa, apakah engkau bisa semua memakan buah kayu yang ada di Taman Eden ini? Apa kata Adam? Iya, semua bisa kami makan, kecuali yang satu pohon ini.
Datang lagi. Iblis tahu siapa yang lemah, saudaraku. Iblis tahu siapa yang paling lemah. Dia selalu datang lagi dia kepada Hawa, karena dia tahu Hawa itu adalah Hawa yang paling lemah. Makanya dibilang Hawa nafsu. Hawa, datang dia kepada Hawa. Hawa, apakah semua kau bisa makan buah kayu ini? Iya, bisa, kecuali yang satu ini. Apa katanya? Kau tidak tahu. Ketika kau makan buah kayu ini, engkau akan sama dengan Tuhan. Makanlah, enak sekali. Makanya saudaraku, jangan dengar suara iblis. Jangan izinkan iblis mau berbicara kepada kita. Nah iblis, kalau iblis mau berbicara kepada kita, katakan, nah iblis, aku tidak mau bicara dengan kau. Kalau selalu kita dengarkan suara iblis, ya, maka dia selalu merayu menggoda kita supaya kita boleh jatuh ke dalam dosa. Makanya jangan berikan kesempatan bagi iblis. Iblis, kau tidak boleh ngomong kepadaku. Aku tidak mau dengar suaramu, tapi aku dengar suara Bapakku di surga, Yesus Kristus. Allahku akan mengenal suaramu. Domba-domba akan mengenal suara Bapaknya, Allahnya. Dan Allah akan mengenal suara domba-domba. Bagaimana kita bisa mengenal suara Allah itu, saudaraku? Kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Jangan izinkan iblis berbicara kepada kita. Katakan, Listan, engkau tidak bisa berbicara dengan aku. Aku mau berbicara dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Kita boleh membedakan suara iblis dengan suara setan. Suara setan, suara iblis dengan suara Tuhan. Bagaimana kita bisa membedakan? Mari kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Mari dengarkan firman Tuhan. Mari sembah Dia. Tadi firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 4 ayat 24, saudaraku. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembahnya, dia harus menyembahnya dalam roh kebenaran. Jadi kita selalu sembah Tuhan. Makanya selalu kita lakukan lagunya Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Ketika kita merasa diserang oleh iblis, katakan haleluya. Sembah Dia Tuhan, sembah Dia saudara. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Selalu berkata seperti itu, saudara. Hubungan kita dengan Tuhan berakrab. Hari-hari ini selalu kita dengar suara-suara yang sangat mengerikan. Kita dengar, jangan dengarkan itu. Perlu kita jaga kesehatan, protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jauhi jarak. Tapi jangan takut, banyak orang sakit itu karena stres. Baru-baru ini saudaraku, ada pesta di kampung kita di Cilebes. Saya sudah pakai baju, haleluya, mau berangkat ke sana, mau berangkat ke Cilebes karena ada pesta. Selalu keluarga, bahkan anak kita Yesa juga berkata, "Ma, gak usah sering-sering ke pesta." Terus baru-baru ini dalam hatiku begini, karena saya pula disuruh edarkan sebuah undangan saudaraku. Jadi saya edarkan. Tiba-tiba saya tanya, itu bibi saya yang punya rumah sakit, Dr. Presley itu,
yang ada rumah sakitnya di depan rumah sakit umum itu, Jalan Penoblasan. Sudah sampai surat undangan kepada bibi, saya bilang. Enggak, rupanya disembunyikan anaknya, tidak disampaikan. Dikasih sama anaknya, tidak disampaikan sama dia. Enggak, ada ini pesta di kampung kita, sana sih. Oh iya, ayo kita ke sana, siap-siap kita biar lama-lama. Udah pas sebentar aja kita di sana, ayo. Mobil ada nggak ke sana ya? Ayo kita tanya aja, kita pakai aja sopirnya supaya kita diantar. Baru dibilangnya, nggak bisa ke sana, nggak bisa. Nggak boleh ke sana, kata anaknya. Mobil nggak bisa dibawa, nggak bisa ke sana. Ini lagi gawat, haleluya. Saudara dikasih jual. Padahal sebenarnya orang-orang yang dia tahu orang-orang yang di kampung itu karena rajin ke ladang, kena panas terus. Jadi kena panas terus, maka kopinya nggak berani mati. Karena kopi itu kalau dia selalu pakai AC, dingin-dingin, terus itunya pesan. Jadi kalau kena panas mati dia. Jadi kalau orang-orang kampung jarang kena, karena dia ke ladang. Orang ke ladang itu jarang kena, saudara. Lihat orang kampung jarang kena. Karena dia ke ladang kena panas mati semua. Dalam nama Yesus ya, semua. Jadi dia tahu, tapi banyak katanya, wah 3 hari tiba-tiba begini. Tapi katakan dalam nama Yesus, aku tolak engkau. Jangan dengar itu, saudara. Tapi memang perlu jaga kesehatan. Berjemurlah di panas. Amin. Kalau tidak ke ladang, mari kita berjemur di panas. Mulai dari jam 9, jam 8, jam 9 sampai jam 10 boleh berjemur di panas. Usahakan berjemur di panas kalau tidak ke ladang. Kalau ke ladang itu sehat. Makanya saya pun kalau nggak ada kerjaan saya pergi ke ladang. Amin. Haleluya. Orang-orang yang berjemur di panas, saudaraku. Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Penting jaga persekutuan dengan Tuhan supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa. Jangan dengar suara setan. Suara setan selalu menakutkan, mencemaskan. Suara setan itu selalu membuat kita takut, cemas. Itu suara setan. Kalau sudah mulai suara setan itu berbicara membuat takut, cemas, itu suara setan, jangan dengarkan. Tolak dalam nama Yesus. Tapi mari kita dengar suara Tuhan. Bagaimana dengan suara Tuhan? Sembah Dia. Mari kita jangan tinggalkan tempat ibadah, sembah Tuhan, dan baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Saudaraku, puji Tuhan, ketika anak-anak ini masih kecil dulu untuk saya didik. Baca firman Tuhan setiap pagi 1 ayat saja. Bacakan, suruh baca anak-anak itu. Apalagi dia belajar membaca. Waktu dia belajar membaca, suruh dia baca, dia pasti tambah pintar. Karena baca firman Tuhan, setiap orang yang membaca firman Tuhan akan pasti bertambah pintar. Katakan amin. Iya, bertambah pintar, saudara. Cobalah anak-anak suruh membaca firman, pasti tambah pintar. Itu aja kuncinya. Jadi mari, bagaimana kita bisa membedakan suara Tuhan dan suara iblis? Kalau suara Tuhan itu pasti mendatangkan sukacita. Ada pengharapan, ada iman, ada keyakinan, ada kepercayaan. Percaya kita bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Itu suara Tuhan. Apa yang tidak ada akan menjadi ada. Itu suara Tuhan. Apa yang tidak ada menjadi ada. Itu suara Tuhan. Kalau suara iblis selalu menakutkan. Bagaimana kau nanti? Tidak ada berasmu, tidak ada kontrak rumahmu, tidak ada sayurmu, tidak ada ikanmu, tidak ada uang sekolah anakmu, tidak ada. Itu selalu suara iblis. Tapi suara Tuhan pasti ada. Apa yang tidak ada yang menjadi ada. Selalu ada sukacita, ada pengharapan kepada Tuhan. Itu suara Tuhan. Amin. Jadi harus kita tahu membedakan mana suara Tuhan, mana suara setan. Amin. Iya. Mari saudaraku. Makanya baca firman Tuhan itu. Di dalam Roma, dikatakan Roma ya. Roma 8 kalau tidak silap ya, Roma
Pak ya. Roma 4 ya. Roma 4 ayat 17 ini ya. Roma 4 ayat 17 selalu ingat ini. Renungkan firman Tuhan. Lihat. Roma 4 ayat 17. Roma 4 ayat 17. Lihat. Roma 4 ayat 17. 8a. Seperti ada tertulis ya. Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ini seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya, yaitu Allah menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ini orang yang mengikut Yesus. Itu saja yang perlu direnungkan. Jangan katakan, waduh, kadang-kadang aku juga bisa ditakut-takuti di saudaraku. Ketika aku katakan kedinginan, sudah kedinginan, jadi aku kalau kedinginan langsung kerongkonganku agak gatal. Ini gimana ini? Apa kata ibu? Kau udah kena itu, udah kena apa? Corona, kata iblis. Aku bilang, Blis, hei jangan ngomong serap ya. Tubuhku adalah bait Allah. Katakan, tubuhku adalah bait Allah, rumah doa. Tubuhku bait Allah, Tuhan lawat tubuhku Tuhan. Tubuh saudara juga bait Allah. Tubuh saudara rumah Tuhan. Kalau kita saja, kalau rumah kita rawat, amin. Apalagi Tuhan, pasti Dia merawat tubuhnya. Maka sekarang apakah saudara percaya bahwa tubuh saudara itu bait Allah? Katakan amin. Kalau tubuh saudara bait Allah, maka Tuhan akan merawatnya. Bagaimana caranya kalau tubuh kita bait Allah? Selalu ada di sini doa. Saudaraku, gereja ini selalu ada orang doa di sini. Karena ini rumah doa, rumah Tuhan. Jadi kalau juga tubuh kita bait Allah, ada doa di sini, ada roh doa. Katakan selalu haleluya, haleluya. Haleluya itu bahasa menang. Ketika saudara katakan ada iblis, haleluya, pasti dia lari. Kalau ada iblis saudaraku, saudara takut, katakan haleluya, iblis lari, tidak berani dia. Jadi siapa itu rumah doa? Adalah tubuh kita. Kalau tubuh kita rumah doa, selalu ada doa di sini. Di mulut ini ada selalu doa. Haleluya, haleluya. Masak pun kita haleluya, haleluya. Kalau kita terpeleset pun haleluya. Untung atau rugi jualan haleluya. Pasti beruntung. Amin. Ya, selalu katakan haleluya. Saudaraku, ketika hari itu mobil kami hampir jatuh. Mobil yang saya tumpangi hampir jatuh, hampir menabrak. Tiba-tiba ngerem. Saya bilang, haleluya. Enggak terjadi apa-apa. Amin. Tapi orang-orang dunia apa yang disebutnya? Bahasa kotor. Terpeleset dia. Tapi kita anak Tuhan, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Maka Tuhan selalu melindungi kita, saudara. Pernah hari itu dari Siantar kami kan, dari Siantar sudah sore. Kalau motor ke dari Siantar ke Kawajahe ini, kalau sekarang nggak tahu aku. Kalau dulu, kalau sudah jam 6, bisa nggak sampai ke Kawajahe, bisa sampai Seribulo. Itu saudaraku. Tapi hari itu tinggal satu mobil. Karena kalau dari Siantar ke Kawajahe biasanya ada 4 jam. Jadi tiba-tiba saudaraku, kami mau berangkat, tinggal itu mobil katanya. Mari kami beli dulu nasi, tunggu ya. Kami bilang sama trennya, tunggu dulu ya, kami mau beli nasi. Karena kami nanti jam 10 baru sampai di Kawajahe, masuk angin nanti anak kami gendong. Si ibu hari itu kecil, inilah aku gendong. Ada kami 3 orang mama-mama, semua kami gendong-gendong. Tiba-tiba tahu saudara, ditinggalkannya kami. Jadi kami sudah gelisah. Apalagi mobil kita ini pulang ke Kawajahe, mobil gak ada lagi. Sudah hampir jam 7. Tiba-tiba ada mobil saudaraku. Itulah kami naik. Tahu, yang mengelakkan kami tadi rupanya terbalik.
terbalik, jungkir balik mobil tadi. Apa yang kami bilang? Oh haleluya, untung kami datang lagi ya. Tadi kami benci, marah kami karena ditinggalkan kami. Kami bilang beri nasi sebentar, nasi bungkus. Waktu kami beri nasi tadi ditinggalkannya kami. Rupanya Tuhan melindungi kita, makanya kita selalu berdoa. Tuhan melindungi kami, akhirnya kami sehat. Kalau tadi kami gendong-gendong lagi jungkir balik mobil itu, bagaimana akan terjadi? Ada yang meninggal saudara. Ini makanya kita selalu berdoa. Jadi Tuhan selalu melindungi kita. Karena kita adalah baik Allah, rumah Tuhan. Kalau kita saja, kalau rumah kita pasti Tuhan lawan. Apalagi Tuhan Yesus, kita rumah doa. Maka rumah doa ini pasti dilawan. Katakan amin. Makanya mari kita selalu berdoa. Setiap pagi berdoa. Baca satu ayat saja firman Tuhan. Baru berdoa. Mau tidur, baca satu ayat firman Tuhan. Berdoa, tidur. Makanya kita berdoa, Tuhan, oh Tuhan, sepanjang malam ini karena firman Tuhan katakan, aku memberikan. Kita lihat di dalam Mazmur ya. Ya. Aku memberikan. Haleluya, lihat di dalam Mazmur ya. Mazmur, apa kata firman Tuhan? Saudara. Pada malam hari Tuhan memberikan berkat-Nya kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi mau tidur juga kita berdoa. Haleluya. Karena Tuhan memberikan berkat-Nya kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Terima kasih. Ya. Mazmur 127. Oh haleluya. Mazmur 127 ya. Ayat 2. Mazmur 127 ayat 2 ya. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Makanya Tuhan memberikan makanan kita, menurunkan berkat-berkat pada waktu kita tidur. Makanya mau tidur berdoa saudara. Bangun pagi kita berdoa. Jadikanlah tubuh saudara itu rumah doa, mulut saudara itu rumah doa. Makanya bisa kita membedakan suara Tuhan dari suara manusia, suara setan. Tadi jangan berikan kesempatan kepada iblis kuping kita. Jangan berikan kesempatan. Jangan berikan kesempatan iblis berbicara dengan kita. Supaya kita jangan sempat terseret olehnya. Seperti Hawa tadi. Tapi berikanlah kuping saudara. Berikanlah pendengaran kita hanya dengan firman Tuhan dan suara Tuhan. Maka di dalam Matius katakan, satu ayat lagi dalam Matius. Haleluya. Dalam Yohanes. Haleluya. Kalau saya tetap semangat, saudaraku, berapapun hadir jemaat Tuhan, saya tetap semangat karena aku tahu Yesus ada di sini. Bukan karena banyaknya orang, tapi seberapapun di sini, kalau Yesus hadir, itu membuat kita semangat. Haleluya. Haleluya. Domba-dombaku akan mendengar suaraku. Dan suara domba-dombaku akan dikenal kepada firman Tuhan. Haleluya. Aku akan mengenal suara domba-dombaku. Dan domba-dombaku akan mengenal suara. Siapa yang sudah dapat coba? Domba-dombaku kalau mengenal suaraku. Haleluya. Jadi kita juga mengenal suara Tuhan. Kalau selalu kita mendengar suara Tuhan, saudara, kita bisa kenal suara Tuhan itu. Suara Tuhan atau suara setan itu. Suara setan itu selalu menyedihkan, selalu sakit hati, selalu menakutkan. Lihat Yohanes 10.
ayat 26, 27 dan 28. Haleluya. Yohanes 10, lihat saudaraku. Kita bisa bedakan mana suara Tuhan, mana suara. Kalau suara Tuhan itu ada damai sejahtera, ada pengharapan, ada sukacita. Tapi suara iblis itu menakutkan, sedih, takut, cemas. Itu suara iblis. Lihat ya. Tetapi kamu tidak percaya. Jadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan tidak termasuk domba-domba, kata firman Tuhan. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba. Jadi orang yang tidak percaya, lihat saja orangnya. Kalau dia tidak percaya kepada Yesus Tuhan kita, berarti dia bukan domba-domba Allah. Dia bukan pilihan Tuhan. Dia bukan milik Tuhan. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba. Ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Jadi domba-domba Allah selalu rindu suara firman Tuhan. Domba-domba Allah, saudara adalah domba-domba Allah. Saya adalah domba-domba Allah. Selalu rindu suara Tuhan. Selalu rindu firman Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka. Dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Jadi Tuhan juga mengenal kita. Maka ada di ayat lain, ada orang selalu Tuhan, Tuhan. Apa kata Tuhan? Aku tidak kenal kamu, karena kamu selalu membuat kejahatan. Kamu tidak bertobat, kamu selalu membuat kejahatan. Aku tidak kenal kamu. Jadi jangan semua orang yang datang ke gereja itu menjadi domba Allah. Karena selalu melakukan kejahatan. Pulang dari gereja melakukan kejahatan. Berarti dia bukan domba Allah. Tidak mau turun firman Tuhan. Nah ini saudara. Maka firman Tuhan katakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi orang yang sudah mengenal Tuhan tidak mau meninggalkan firman Tuhan, tidak mau meninggalkan rumah Tuhan, selalu mencari rumah Tuhan, selalu mau bersekutu. Nah, itu saudara. Maka ada orang Tuhan katanya, aku tidak kenal kamu, kata firman Tuhan. Di Matius 7 itu ya, di Matius 7. Kenapa? Nah, lihat Matius 7 ya. Ayat 21. Matius 7 ayat 21. Ya, Matius 7 ayat 21. Ya. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Nah, ini saudara. Makanya aku tidak kenal kamu. Lihat ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukan kami yang bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat Yohanes 10 ayat 27 tadi, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku. Berarti saudara ya, Bapa yang
menarik saudara kepada Yesus. Bapakku yang memberikan kepadamu. Jadi saudara datang ke sini karena Tuhan yang menarik saudara. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Pencipta dan Yesus adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, ini, saudara. Jadi setiap orang yang tinggal di dalam aku, mintalah apa saja yang dia berikan. Lihat, satu ayat lagi ya, Yohanes 15 ayat 7. Apa katanya Yohanes? Yohanes 15 ayat 7, saudaraku. Ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah ini, ketika saudara berada di rumah doa, maka saudara mintalah apa saja yang saudara rindukan, Tuhan akan berikan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Nah ini saudaraku. Jadi bukan sia-sia kita kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, bukan kita cari organisasi saja. Organisasi pun dapat, ya. Teman kita pun bertambah banyak, teristimewa berkat dari Tuhan. Teristimewa dari aku, saudaraku, berkat dari Tuhan sudah kurasakan sangat besar. Baik sekolahkan anak-anak, kalau secara pikir-pikir nggak bisa bersekolahkan orang ini. Kalau dengan pikiranku nggak bisa bersekolah. Tapi karena berkat Tuhan, selalu Tuhan curahkan berkat-berkatnya. Apa seperti firman Tuhan tadi, apa yang tidak ada menjadi ada. Percayalah sama Tuhan. Tuhan pasti tolong saudara dan saya. Kami dulu ke Kamajaya ini nggak punya apa-apa saudara, apa pun nggak ada. Biar tahu saudara. Apa saya bekerja dulu? Belum. Sudah ada pelayanan? Tidak. Sudah ada rumah? Tidak. Ada pelayanan? Tidak. Sudah dari pegawai negeri? Tidak. Datang ke Kamajaya ini tidak ada apa-apa. Sama-sama kita merantau. Amin. Sama-sama merantau. Karena merantau makanya diberkati Tuhan. Kalau kita sama orang tua kita selalu mengandalkan orang tua, nggak diberkati Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Terkutuk orang. Karena merantau ini diberkati Tuhan. Kalau kita mengandalkan orang tua kita nggak diberkati. Pernah kan dulu setahun di sana di kampung. Kasih orang tua makan sama orang tua, beli ikan orang tua, susu anak orang tua yang kasih. Semua orang tua. Berarti kami sudah takut sama orang tua, nggak lagi takut sama Tuhan. Jangan terlalu takut sama orang tua. Orang tua itu wajar kita hormati, tapi jangan terlalu takut. Jangan andalkan dia, andalkan Tuhan. Pasti saudara berkati. Amin. Iya. Kami dulu susu Yesa masih satu. Susu Yesa neneknya yang beli. Baju Yesa neneknya yang beli. Makan kami, beras kami, neneknya yang beli. Semua dia yang beli. Kami sudah takut kan sama orang tua. Enggak lagi takut sama Tuhan. Apa yang terjadi? Apapun enggak ada. Kalau neneknya yang beli kan, kita pun enggak apa. Saudaraku gimana? Kalau neneknya yang beli, tadi mau lebih cantik pun enggak berani kita cantik beli. Lihat ya. Makanya kita beruntung, kita sama-sama merantau ya. Ini juga ini mama siapa ini? Mama Loren ini, kita merantau dia. Enggak mau dengan mertua, enggak mau dengan mama. Amin. Andalkan Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Lihat satu lagi ya. Yeremia 17 ayat 7 ya. 8 ya. Haleluya. Yeremia 17 ayat 7. Jadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak jangan mengandalkan orang tua. Kami dulu mengandalkan orang tua, kami takut sama orang tua lagi sakit, takut sama Tuhan. Kita perlu hormat sama Tuhan.
hormat sama orang tua kita, tapi harus berharap pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi berkati orang yang berharap pada Tuhan, tidak mengandalkan orang tua. Kalau kalian mengandalkan orang tua dulu, gak punya apa. Setelah mengandalkan Tuhan, baru diberkati Tuhan. Ayat 8. Ya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi seperti air, seperti pohon yang ditanam di tepi air, kan gak pernah kekeringan. Jadi saudara dan saya ditanam di tepi air, di dalam Yesus. Air itu adalah gambaran air kehidupan, Roh Kudus. Jadi orang yang di dalam Tuhan tidak akan berkekurangan sekalipun musim kemarau, apalagi musim penghujan, hidup berlimpah. Jadi tidak menentukan. Iya ini. Iya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ayat 7 tadi. Saya ulangi ayat 7. 17 ayat 8. 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami panasnya terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tetap berbuah, tetap berhasil, tetap diberkati Tuhan. Berkat Tuhan tetap mengalir seperti sungai yang mengalir, tidak akan berhenti memberkati saudara dan saya. Itu orang yang mengandalkan Tuhan. Maka mari kita mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan orang tua, jangan andalkan manusia, andalkan Tuhan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita berdoa. Oh terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang indah dan berkuasa. Haleluya. Hari ini hari yang luar biasa bagi kami. Tuhan Yesus memberkati kami. Damai sejahtera Allah ada turun di atas kami semua. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus, sehingga ada tampil beda antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Agar kami sesungguhnya mengenal Engkau Yesus 100%. Domba-dombaku akan mengenal suaraku, dan aku akan mengenal suara domba-dombaku. Aku memberikan hidup yang kekal, janji-Mu kepada kami. Tuhan Yesus, orang yang mengandalkan Tuhan, oh dalam dan diberkati. Oh haleluya. Seperti pohon yang ditanam di tepi air sungai yang menghasilkan buahnya, baik di musim kemarau, apalagi di musim penghujan. Tuhan tetap menghasilkan buah. Engkau demikian, Engkau di dalam hidup umat yang hadir ini diberkati dalam nama Yesus Kristus. Oh apa yang tidak ada menjadi ada Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Yesus luar biasa saat ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, ajaib kuasa-Mu. Berkati setiap umat yang hadir ini dalam nama Yesus Kristus. Yang tidak hadir, tarik dengan kuat kuasa-Mu. Kasihani mereka. Oh lepaskan dari belenggu si jahat, lepaskan dari segala keterikatan dalam nama Yesus. Umat-Mu yang hadir ini juga sudah terlepas dari segala keterikatan. Luar biasa Tuhan memberkati umatnya di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus, terima kasih demikian juga hamba-Mu yang saat ini Kau percayakan menjadi saluran berkat. Urapi hamba-Mu secara khusus Tuhan. Dalam nama Yesus, berkat-Mu selalu mengalir. Tambahkan lipat bijaksana, lipat dari surga, sehingga umat-Mu dipuaskan. Oh disenangkan buat kemuliaan Tuhan. Dalam permuliakan nama-Mu pada umat-Mu, permuliakan nama-Mu di gereja Tuhan di tempat ini. Jadilah rumah doa bagi setiap umat-Mu pribadi lepas pribadi. Rumah doa, rumah yang diberkati Tuhan. Tuhan selalu merawat rumah doa di dalam nama Yesus Kristus. Oh haleluya. Roh kemiskinan, roh kegagalan, dalam nafsu tolak kau tidak bisa berkuasa. Semua diberkati hari ini dan sampai selama-lamanya. Nama Yesus ditinggikan, dimuliakan. Oh kasih karunia Allah tetap menyertai kami mulai sekarang sampai Tuhan datang kedua kali. Bagimulah kebesaran kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Oh hormat puji kami hanya pada-Mu Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua orang percaya katakan amin. Haleluya. Salam. Haleluya. Tuhan Yesus